Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan mentakdir kita untuk kembali hadir di majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang disebutkan oleh Rasulullah adalah taman daripada taman-taman surga. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita di sana di surganya Allah, berkumpul berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua khususnya yang hadir diberi umur panjang sehat wal afiat, terkabul segala hajat, amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian merancukan atau mencampur al-haqqa kepada kebenaran bil batili dengan sesuatu yang batil. Wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqa kepada kebenaran, wa antum sedangkan adapun kalian ta'lamuna adalah mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyinggung Bani Israel dari kalangan ahli kitab Yahudinya atau Nasraninya. Mereka diingatkan oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur kebaikan dengan kebatilan. Ulama ahli tafsir menyebutkan setidaknya ada 3 makna. Makna yang pertama, jangan menyampurkan kebenaran, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad, dicampur dengan kebatilan. Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab itu, mereka kemarin sudah disinggung bahwasanya karena diberi harta yang begitu banyak, mereka merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat yang asli. Dirubah, diganti, bahkan sifat Nabi diganti dengan sifat Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ayat yang menerangkan tentang Nabi diganti. Kalau ayat yang tidak menerangkan Nabi Muhammad tidak diganti, maka ini kan berarti mencampurkan ayat buatan dengan ayat asli. Maka di sini diingatkan oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil.
Jangan kalian mencampur kebenaran ayat yang asli dengan ayat buatan yang batil. Ini makna pertama. Makna yang kedua, ini pendapat aktsarul mufassirin. Ahli tafsir kebanyakan berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Apa itu? Ay la talbisul islama bil yahudiyah wan nasraniyah. Jangan kalian mencampur ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi. Semua nabi ini kan Islam. Dari Nabi Adam terus sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya membawa agama satu, agama Islam. Cuman beda syariat aja, beda tata cara hukum-hukumnya aja. Nah di sini jangan kalian mencampur ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Kalau sudah ranah agama, maka jangan ada campuran di situ. Kalau bukan ranah agama, tidak apa-apa, bercampur, berhubungan, tidak masalah. Hubungan duniawi, hubungan kerja, hubungan silaturahmi antar tetangga, antar masyarakat, Islam sama yang lain, ya kita disuruh sama Nabi. Wong Nabi aja hutang piutang, pernah hutang dengan orang Yahudi Madinah yang dia berdamai dengan Islam, yang enggak musuh Islam. Nabi pernah hutang kepada dia. Kalau urusan ranahnya ranah bukan ranah agama, maka enggak apa-apa, campur aduk, jualan bareng, kita saling toleransi, saling menghargai. Itu diajarkan sama Nabi. Bahkan tidak ada ajaran yang sehebat ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan apa? Man adza dimmiyan faqad adani. Siapa yang ganggu non muslim yang damai, enggak musuhi kita, maka dia sama dengan ganggu aku. Bayangkan, Nabi Muhammad seakan-akan mensejajarkan dirinya dengan mereka dalam segi penghormatan dan segi toleransinya. Ganggu non muslim yang damai sama dengan ganggu aku, kata Rasulullah. Ajaran yang luar biasa, hebatnya ini. Tapi kalau sudah ranah agama, maka jangan dicampur-campur. Kalau sudah ranah agama, maka jangan dicampur-campur. Contoh, ini mau akhir tahun, kadang masalah mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain, maka dilihat dulu yang kita ucapkan selamat itu urusan agama apa urusan dunia. Kalau urusan dunia enggak apa-apa kita ucapkan selamat, usahanya maju, selamat Anda karirnya sukses, enggak apa-apa. Tapi kalau itu urusan agama, jangan kita ucapkan selamat, apalagi kita ngikut di situ, jangan. Sampai lihat dulu ini urusan agama apa tidak. Kalau dalam Islam ada maulid Nabi Muhammad, maulid itu urusan agama, ranah agama. Non muslim tidak mengucapkan selamat wahai umat Islam kalian merayakan maulid, tidak apa-apa, mereka nggak mengucapkan, tidak apa-apa. Oh, ini memang ranah agama. Begitu juga kita, kalau ranah agama jangan masuk ke situ, jangan dicampur-campur. Lakum dinukum waliyadin. Wala talbisul haqqo bil batil. Ajaran Islam jangan dicampur-campur dengan yang lain. Kalau ranah agama, kalau ranah selain ranah agama, ranah sosial, ranah masyarakat, ranah hubungan kerja dan seterusnya, wah, tidak usah diajari umat Islam. Nabi yang langsung ngajari betapa kita harus toleransi dan menghargai. Bahkan tadi itu Nabi ngomong, ganggu non muslim yang damai, ganggu aku. Hebatnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ala Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Baik
kamu wahai orang-orang Bani Israel, wahai ahli kitab Yahudinya atau Nasraninya ataupun kita semua, dilarang oleh Allah untuk mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Benar ya benar, salah ya salah. Karena itu di dalam sejarah Islam, kekacauan dari sejak zaman sahabat sampai akhir zaman nanti, sampai menjelang hari kiamat itu gara-gara ini. Yang batil dibungkus dengan yang benar seakan-akan benar. Salah tapi dibungkus sedemikian rupa seakan-akan dianggap benar. Ini yang jadikan kekacauan, dicampurnya antara yang hak dan yang batil. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan, innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Sesungguhnya kebenaran itu ukurannya bukan tokohnya, tapi pelajarilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa tokoh yang benar dan bisa jadi panutan. Jadi masalah kebenaran itu barometernya ini bukan orang. Barometernya itu adalah sesuai tidak dengan ajaran Allah, sesuai apa tidak dengan ajaran Rasulullah. Kalau ada ulama, tokoh kok melakukan kesalahan, ya jangan dikatakan benar, ya salah, nggak boleh diikuti. Karena kebenaran ukurannya bukan tokoh itu, tokoh ini ndak. Kebenaran itu tidak mengikuti tokoh, karena tokoh itu bisa salah. Selain Nabi Muhammad SAW, selain para nabi itu bisa salah. Karena itu jenengan misalkan kulo ngelakoni salah atau ada ulama salah, ya jangan diikuti. Wong kiai kok katokan cekak rono rene ketok aurate. Oh, tapi itu Pak Yai, enggak apa-apa kita. Jangan. Nutup aurat itu wajib hukumnya bagi laki-laki antara pusar sampai lutut dimanapun, kecuali di kamar sendiri. Sampai di tempat kamar mandi wajib nutup aurat. Sampean apalagi kok sepak bola dan lain-lain, auratnya wajib tertutup, pakai kaos kaki yang nutup lututnya itu. Itu sampean lihat di kitab-kitab yang kecil aja. Di mazhab Syafi'i itu disebutkan nutup aurat bagi laki-laki itu hukumnya wajib, baik dalam sholat atau tidak. Misal ada tokoh, ada kiai kok buka aurat, oh itu dalil bener itu, nggak apa-apa, kiai itu juga begitu, nggak boleh. Kebenaran ukurannya bukan orang, kebenaran ukurannya adalah sesuai tidak dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kerancuan antara yang hak dan batil, dicampurnya antara yang hak dan batil, inilah yang jadi penyebab utama kacaunya umat Islam bahkan sejak zaman sahabat. Zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga sudah mulai ini, Pak. Orang-orang yang mereka tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar ketika sudah wafat Rasulullah SAW, Nabi sampun wafat, niku mereka mengatakan apa? Innana kunna nu'tiz zakata lirrasul wa nuti'uhu falaysa alaina ta'atun li ahadin ba'dah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar menggantikan posisi Nabi, jadi khalifah, penerusnya Nabi. Maka beliau meneruskan semua yang telah dikerjakan oleh Nabi, masalah zakat dan lain-lain. Saat itu beliau meneruskan ngurusi semua yang telah dijalankan oleh Nabi termasuk zakat. Nah, di zaman itu ada sekelompok orang yang mana mereka mengatakan kami ini bayar zakat ya ke Nabi Muhammad.
memberikan zakat ya ke Rasulullah, nanti yang bagi Rasulullah. Kami wajib taat sama Nabi. Adapun sekarang Nabi sudah wafat, maka kami tidak wajib taat sama Abu Bakar. Yang wajib ditaati ya Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada, kita sesama sahabat, sesama orang yang beriman, pangkate podo, ndak ono sing wajib ditaati lagi. Maka kalimat seperti ini kaya bener. Iya, si Abu Bakar muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Mereka juga ada yang ketemu Nabi ngaku sahabat, podo-podo sahabat, ada apa perintah-perintah. Yang wajib ditaati cuma Nabi. Nah ini kan koyoke bener, koyoke bener, tapi ternyata itu adalah kebatilan yang nyata. Saat itu banyak yang malah nggak mau membayar zakat, banyak yang murtad karena tidak terima dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini ngutus banyak dari sahabat, ditugaskan di daerah-daerah macam-macam. Di antaranya salah satunya adalah sahabat Ziyad bin Labid Al-Ansori. Beliau diutus ke daerah Yaman, dan banyak sahabat yang lain yang ditugaskan di daerah-daerah, disebar ke daerah-daerah. Nah itu hampir semuanya membangkang sama Sayyidina Abu Bakar. Semuanya nggak mau untuk melaksanakan zakat karena dianggap sudah nggak wajib lagi. Rasulullah sudah nggak ada, ya sudah nggak wajib. Sayyidina Abu Bakar tetap mewajibkan, dianggap salah. Sayyidina Abu Bakar dianggap salah. Semuanya banyak yang nentang, bahkan membangkang, memerangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Ziyad bin Labid Al-Ansori ini ditugaskan ke daerah Yaman. Di sana juga banyak yang nentang sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nentang dengan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kecuali satu daerah yang namanya daerah Tarim. Nah, daerah Tarim ini ketika Ziyad bin Labid masuk ke situ, keterangan ini disebutkan di kitab Al-Mashra'ur Rawi. Ketika beliau masuk ke situ, semua daerah itu taat semua. Semuanya yang kaya-kaya dengan sukarela mengeluarkan zakat, bahkan mendukung kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Ziyad bin Labid Al-Ansori ini memberi kabar sama Sayyidina Abu Bakar. Ziyad bin Labid Al-Ansori ini juga termasuk sahabat. Dikabari Sayyidina Abu Bakar, cara sakniki di WA. Ting, Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah saya jenengan tugaskan ke Yaman, saya masuk ke satu daerah yang namanya Tarim ini, seluruh orangnya satu pun tidak ada yang membangkang, semuanya siap setia sama jenengan. Akhirnya dikabari itu, surat sampai ke beliau, beliau senang dan beliau mendoakan daerah tersebut dengan 3 doa. Pertama, antakuna ma'murah, daerah Tarim itu didoakan Sayyidina Abu Bakar jadi daerah yang makmur. Yang kedua, wa an yubaraka fi ma'iha, didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar supaya airnya berkah. Subhanallah, Tarim Hadramaut Yaman itu banyak para pelajar Indonesia yang belajar di sana. Itu di sana nggak kurang-kurang banyu, padahal di tengah padang pasir, gurun, Timur Tengah, yang mana di sana ada musim panas, musim dingin, tapi airnya melimpah. Di Tarim itu airnya melimpah, berkah doanya Sayyidina Abu Bakar. Saking senengnya beliau, dilapori orang-orang Tarim saat itu semuanya setia sama beliau. Yang ketiga, wa an yakthura fiha shalihun, dan Sayyidina Abu Bakar mendoakan semoga daerah Tarim itu dipenuhi dengan orang-orang soleh. Subhanallah, sampai sekarang, sejak zaman dulu sampai sekarang, dari Tarim itu muncul orang-orang yang soleh, orang-orang yang mana mereka ahli berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Makanya sampai dijuluki kota 1000 wali. Kota 1000 wali karena memang banyak orang soleh di situ, sampai-sampai dikatakan syawari'u Tarim syaikhu man la syaikhalah.
Kalau ada orang berjalan di kota Tarim itu, dia berjalan di jalanan kota Tarim, maka dia akan dapatkan ilmu yang banyak. Jalanan kota Tarim itu ibarat guru bagi orang yang nggak punya guru. Maksudnya gimana? Di sana itu Pak, orang jagongan di pinggir jalan itu bawa kitab, yang dibahas kitab. Nah kita kan ndak jagongan pinggir jalan, oh dek ayo dek bengi kae Indonesia apa menang malah gak sido, imbang dua-dua. Kita bahasanya macam-macam. Tapi kalau mereka pinggir-pinggir jalan, bahkan di toko-toko, di masjid-masjid, mereka kalau duduk bareng yang dibahas kitab. Karena itu kalau ada orang jalan di kejalanan kota itu ikut nimbrung duduk dapat ilmu, seakan-akan ada guru di situ, di setiap jalan, sudut-sudut jalan itu. Ini berkah apa? Berkah doa dari Sayyidina Abu Bakar, senang dengan kota tersebut karena penduduknya setia sama beliau. Kalau ada keterangan seperti ini bukan berarti wong Indonesia malah seneng sama Tarim, seneng sama Yaman. Loh. Bukan begitu. Kita ini orang Indonesia, cinta negeri Indonesia ya jelas kali itu. Dan kita juga cinta sama daerah yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mekah dicintai oleh Nabi, dicintai oleh sahabat, kita cinta Mekah. Bukan berarti kita merendahkan negeri kita, bukan. Enggak seperti itu maknanya. Kita cinta Madinah karena Nabi cinta Madinah, bukan berarti merendahkan daerah kita, bukan. Kita cinta Masjidil Aqsa karena di situ masjidnya para nabi. Kita cinta Tarim karena ada riwayat Sayyidina Abu Bakar senang dengan Tarim sampai doa 3 hal. Karena saat itu mereka membantu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menumpas segala macam kebatilan yang dicampur seakan-akan benar. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada kerancuan yang benar dicampur dengan yang salah. Di zaman Sayyidina Umar aman, karena Sayyidina Umar orangnya tegas, gak ono sing macem-macem. Tentrem ayem. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman mulai lagi. Sampai-sampai Sayyidina Utsman itu di framing nggak punya sopan dengan yang lebih tua. Jadi ceritanya niku Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat itu kan punya mimbarnya tangganya tiga tangga. Nabi kalau khutbah di tangga yang paling atas. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar pas naik khutbah Jumat tidak berani di tempat yang paling atas. Beliau berada di tangga yang nomor 2. Nggak berani menempati tangga pertama karena itu tempat khutbahnya Nabi. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar gantian yang khutbah. Beliau tidak berani naik. Beliau berada di tangga yang ketiga. Setelah itu habis, nggak ada tangga lagi, cuma 3 tok. Ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman ini bukannya naik di tangga pertama atau kedua, malah langsung naik ke tangga yang ketiga. Oh, itu langsung orang-orang memframing Sayyidina Utsman. Utsman itu lebih muda, nggak sopan sama Umar, nggak sopan sama Abu Bakar. Malah langsung ning dhuwur. Ya. Orang yang lebih muda tapi nggak menghormati Abu Bakar, nggak menghormati Umar. Abu Bakar aja nggak berani ke atas kok, dia kan di nomor 2, tangga nomor 2. Sayyidina Umar aja nggak berani ke tangga yang nomor 2, dia di tangga yang nomor 3. Ini Utsman lebih muda malah nggak sopan sama yang tua. Langsung ke atas. Subhanallah. Padahal Sayyidina Utsman itu Pak, beliau ini tahu tangganya cuma 3. Kalau beliau naik ke tangga pertama nggak pantas, karena beliau tahu Sayyidina Umar lebih mulia dari beliau. Apalagi kok tangga kedua, apalagi tangga yang ketiga paling atas. Beliau tahu nggak pantas naik ini. Tapi beliau mikir, kalau saya khutbahnya nggak naik mimbar, nanti akan hilang sunnahnya Nabi berkhutbah di atas mimbar. Nek sampai aku khutbah ning ngisor, nggak naik mimbar sama sekali, nanti akan hilang sunnahnya Nabi. Karena ini darurat, nggak ada tempat lagi, ya wes, untuk menghidupkan sunnah Nabi, beliau langsung naik ke atas ke tempat di mana Nabi melaksanakan khutbah, sehingga sunnah Nabi Muhammad naik mimbar sampai sekarang masih ada. Yang nggak paham, ngomong Sayyidina Utsman itu nggak sopan sama Sayyidina Abu Bakar, nggak sopan sama Umar, lebih muda malah lebih tinggi. Tapi Sayyidina Utsman pakai ilmu, maka itu
Nek dipikir kan koyok bener. Oh iya ya. Ganti sopan itu. Abu Bakar aja nggak berani ke atas. Tapi kebenaran itu ukurannya bukan pendapat si itu si ini, kebenaran itu ukurannya dengan ilmu. Maka beliau langsung naik ke atas ke tempat di mana Nabi menginjak mimbar tersebut, sehingga sunnah Nabi Muhammad sampai sekarang, sunnah khutbah dengan mimbar masih ada. Dengan ilmu beliau jawab dengan ilmu. Orang-orang yang memframing, yang mengatakan beliau nggak punya sopan santun dengan pendahulunya, dengan yang lebih tua, wes tidak beliau hiraukan. Beliau jawab dengan ilmu, beliau jawab dengan istiqomah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan warisan Nabi SAW, ilmunya Nabi SAW. Di zaman Sayyidina Ali sama. Sayyidina Ali dianggap kafir. Sayyidina Ali dianggap kafir. Kenapa? Dianggap beliau itu menghukumi sesuatu tanpa dalil, dianggap gak ada dalil, sehingga divonis kafir oleh kaum Khawarij. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, kita tuh gak wajib taat kecuali hanya Allah. Yang wajib ditaati itu hukumnya Allah, bukan hukumnya Ali. Orang-orang Khawarij memframing seperti itu. Kalau kalimat ini dipikirkan bener, sing wajib ditaati Gusti Allah, ora Ali. Ali iso salah. Berarti sing bener mereka, gitu. Secara kalimat kalau dipahami kayak bener, sing wajib ditaati Allah karena Ali bisa salah, ya bener. Tapi ternyata di balik itu ada tujuan tertentu, tujuan kebatilan, tujuan yang keliru. Makanya Sedanin mengatakan apa? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu kalimat bener tapi tujuannya kebatilan, tujuannya nggak bener. Kalimatnya bener tapi tujuannya tidak benar. Dan kalimat ini jadi kalimat yang populer, kalimatu haqqin urida biha batil. Akhirnya saat itu Sayyidina Ali sampai dibunuh sama mereka. Yang namanya Abdurrahman bin Muljam, itu ahli tahajud, ahli baca Quran, sampai batuke niku ireng. Ahli ibadah, ahli dzikir, setiap saatnya tidak pernah nggak dzikir. Allah 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 la ilaha illallah dan seterusnya. Ahli dzikir dia. Tapi dzikirnya nggak sampai ke hati. Hatinya kotor, benci, iri, dengki sama Sayyidina Ali, sampai nganggep Sayyidina Ali itu salah, bukan hanya salah, bahkan kafir, dibunuh sama dia. Ketika sholat subuh Ramadan hari Jumat, dihadang sama dia dan dibunuh. Sayyidina Ali nggak siap, nggak tahu. Akhirnya terbunuhlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda syahid, mendapatkan derajat titel syahid. Dan itu memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti engkau Ali akan dibunuh oleh asqal akhirin, orang yang paling celaka zaman akhir yang bunuh kamu. Orang yang paling celaka zaman awalin, zaman dulu, yang bunuh onta Nabi Soleh. Nah, di situ gara-gara apa kok sampai berani bunuh Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, dianggap salah, dianggap kafir. Karena itu tadi, kerancuan pemahaman di dalam Al-Quran, pemahaman dalam ilmu agama yang enggak benar, dari sumber yang salah, akhirnya memahami pemahaman salah, ayatnya sama tapi pemahamannya salah, bahkan sampai mengkafirkan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sama kayak sekarang, kita kembali ke Quran dan hadis. Jangan ikut Imam Syafi'i, ikut imam itu, imam ini. Mereka itu manusia biasa, bisa salah. Tapi kalau Quran dan hadis itu pasti benar. Kalimatnya benar loh. Kembali ke Quran dan hadis, benar kalimatnya. Tapi maknanya salah. Coba kita langsung kembali ke Quran, ke hadis. Lewat siapa kita bisa sampai Quran? Lewat siapa kita bisa sampai hadis? Apakah langsung dari Nabi? Enggak. Pasti baliknya ya ke ulama, imam ini, imam itu. Kita dapat Quran, dapat hadis dari ulama. Karena itu di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan sampai kita ternyata disesatkan oleh ajaran-ajaran yang dibungkus seakan-akan benar tapi ternyata sesungguhnya jauh dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kesimpulan. Pertama, orang-orang Yahudi Nasrani yang ahli kitab, di sini Allah kabarkan mereka merubah isi daripada kitab suci yang asli yang diturunkan. Kemudian
Yang kedua, jangan sampai kita mencampur ranah agama dengan agama lain. Kalau ranah duniawi, urusan duniawi bukan ranah agama, boleh kita bercampur, boleh kita bergaul, boleh kita berhubungan dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, jangan kita menjadi orang yang mengkaburkan kebenaran. Dan kebenaran itu tolak ukurnya adalah sesuai tidak dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kebenaran itu mengikuti tokoh, harus seperti saya, harus seperti tokoh ini, tokoh itu, tidak. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, disitulah rahasianya kenapa kita disuruh ngaji terus oleh Nabi, biar kita tahu dan bisa membedakan. Saat ada kerancuan datang, kita bisa tahu. Hati kecil kita akan tahu mana yang boleh, yang apa, mana yang harus diikuti itu yang mana. Nanti akan kelihatan dengan cahaya ilmu. Kalau kita menuntut ilmu terus, insya Allah akan kelihatan mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Karena itu, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah SWT. Kita semua dijadikan orang-orang yang insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Amin ya Allah.